Capaian kinerja Kemendikbudristek tahun 2021. Situasi pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk terus menghadirkan terobosan di berbagai bidang. Pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. 2 tahun kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, sejumlah terobosan Merdeka Belajar hadir untuk mendukung tercapainya SDM yang unggul. Ada 4 hal yang menjadi fokus transformasi Kemendikbudristek, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Terima kasih atas kolaborasi berbagai elemen masyarakat yang bergerak bersama Kemendikbudristek untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar episode 1. Langkah Kemendikbudristek dimulai dengan mengganti ujian nasional dan menghadirkan asesmen nasional, menghapus ujian nasional berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru. Asesmen nasional tidak memberatkan murid, orang tua, dan sekolah. Hasil dari asesmen nasional sangat bermanfaat sebagai dasar untuk mentransformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Merdeka Belajar episode 2. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Melalui program Kampus Merdeka, Kemendikbudristek juga mendorong perguruan tinggi untuk semakin terbuka bagi kerjasama dengan perguruan tinggi, industri, maupun institusi lainnya. Merdeka Belajar episode 3. Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah atau BOS tahun anggaran 2020. Kebijakan Merdeka Belajar episode 3 berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. Merdeka Belajar episode 4, Organisasi Penggerak. Program Organisasi Penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar murid. Sekolah menjadi sasaran kerja organisasi mitra. Merdeka Belajar episode 5, Guru Penggerak. Program Guru Penggerak menciptakan para pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Program pendidikan bagi guru ini berfokus pada dampak hasil belajar murid. Merdeka Belajar episode 6, Transformasi Dana Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia. Kemendikbudristek menghadirkan dana insentif berdasarkan capaian indikator kinerja utama untuk Matching Fund, untuk kerjasama dengan mitra untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Dan Competitive Fund Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Merdeka Belajar episode 7, Sekolah Penggerak. Pemberdayaan kepala sekolah dan guru melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama 3 tahun ajaran dihadirkan Kemendikbudristek bagi sekolah negeri maupun swasta.
Tahun 2021 menjadi awal dilaksanakannya program Sekolah Penggerak yang akan mentransformasi sekolah menuju paradigma pembelajaran baru. Merdeka Belajar episode 8. SMK Pusat Keunggulan. Program ini menghasilkan lulusan SMK terserap dunia kerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan juga menjadi rujukan bagi SMK lainnya melalui keterlibatan industri dalam proses pembelajaran, pelatihan guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri, pelatihan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah, fasilitasi pembelajaran berbasis industri, dan terlibatnya perguruan tinggi sebagai pendamping SMK agar terwujud link and match yang semakin optimal. Merdeka Belajar episode 9. KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah Merdeka memberikan kemerdekaan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik tanpa perlu khawatir. Merdeka Belajar episode 10. Perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Program pendidikan LPDP kini diperluas. Kemendikbudristek menghadirkan program beasiswa Program Kampus Merdeka. Beasiswa bagi dosen, guru, tenaga kependidikan. Beasiswa program vokasi dan program prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Merdeka Belajar episode 11. Kampus Merdeka Vokasi. Program ini menghadirkan dana kompetitif kampus vokasi dengan program SMK D2 jalur cepat dan program peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan D4. Dana padanan kampus vokasi dengan program penguatan pusat unggulan teknologi, hilirisasi riset terapan, dan startup produk inovasi perguruan tinggi. Merdeka Belajar episode 12. Sekolah aman berbelanja bersama Siplah. Siplah membantu sekolah lebih mudah dan lebih aman dalam pendokumentasian transaksi secara elektronik untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran dengan harga yang kompetitif dan opsi yang beragam. Siplah juga mendukung perkembangan UMKM Indonesia. Melalui program ini, satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa daring yang aman dan nyaman dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. Merdeka Belajar episode 13. Merdeka Berbudaya bersama Kanal Indonesiana. Kanal Indonesiana adalah wadah ekspresi merdeka berbudaya yang bermitra dengan masyarakat serta para pelaku dan komunitas seni budaya. Kemendikbudristek pada tahun 2021 meluncurkan program pengembangan dan pembinaan bahasa. Merdeka Belajar episode 14. Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Hadirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan sivitas akademika terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Lahirnya peraturan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah bersama melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dan menjamin masa depan mereka. Dan program-program ini menjadi usaha atas tantangan yang dihadapi Kemendikbudristek tahun 2021
untuk mentransformasi dunia pendidikan Indonesia dengan berkolaborasi dan berinovasi secara tim maupun individu untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia tahun 2021 dalam memajukan pendidikan Indonesia.